Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pagi hari ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembangunan Pendidikan ditinjau dari Perspektif Filsafat dan Demokrasi Pendidikan. Kami beranggotakan Christine Windasari, Adelia Humaira Pusparini, dan Muhammad Rizal Iwan Fanani. Yang pertama, pengertian perspektif filsafat. Dalam mempelajari filsafat pendidikan, perlu memahami terlebih dahulu tentang pengertian filsafat, terutama hubungannya dengan masalah pendidikan. Kata filsafat atau falsafat berasal dari bahasa Yunani. Kalimat ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, suka, dan kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Filsafat adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu di sini dapat berarti terbatas dan dapat pula berarti tidak terbatas. Bila berarti terbatas, filsafat membatasi diri akan hal tertentu saja. Bila berarti tidak terbatas, filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini yang sering dikatakan filsafat umum. Sementara itu, filsafat yang terbatas adalah filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan lain-lainnya. Dalam garis besarnya ada 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika. Yang kedua, pendidikan dalam perspektif filsafat. Secara garis besar, pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada pendidikan, teori umum pendidikan, dan ilmu pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan pada umumnya yaitu mendidik yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pendidikan seperti ini sudah ada semenjak manusia ada di muka bumi ini. Pada zaman purba, kebanyakan manusia memerlukan anak-anaknya secara insting atau naluri, suatu sifat pembawaan demi keberlangsungan hidup keturunannya, yang termasuk insting manusia antara lain sikap melindungi anak, rasa cinta terhadap anak, bayi menangis, kemampuan menyusu air susu ibu, dan merasakan kehangatan dekapan ibu. Yang kedua, teori umum pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan itu adalah the general theory of education dan philosophy is the general theory of education. Dan dia tidak membedakan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan, atau filsafat pendidikan sama dengan teori pendidikan. Sebab itu, ia mengatakan pendidikan adalah teori umum pendidikan. Konsep ini bersumber dari filsafat pragmatis atau filsafat pendidikan progresif. Filsafat pragmatis yang mana berguna bagi manusia itulah yang benar. Sedangkan inti filsafat pendidikan progresif mencari terus-menerus sesuatu yang paling berguna hidup dan kehidupan manusia. Yang terakhir, ilmu pendidikan. Dibentuk oleh sejumlah cabang ilmu yang terkait satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan. Masing-masing cabang ilmu pendidikan ini dibentuk oleh sejumlah teori. Selanjutnya, analisis filsafat tentang masalah pendidikan. Filsafat dalam pendidikan digunakan untuk memecahkan problem hidup dan kehidupan manusia sepanjang perkembangannya dan digunakan untuk memecahkan problematika pendidikan masa kini. Beberapa masalah dalam pendidikan memerlukan filsafat, seperti masalah yang mendasar ialah tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Contohnya, apakah hakikat manusia itu dan bagaimana hubungan antara pendidikan dengan hidup dan kehidupan manusia? Apakah sebenarnya tujuan pendidikan itu? Siapakah hakikatnya yang bertanggung jawab atas pendidikan? Nah, permasalahan-permasalahan tersebut biasanya dijawab dengan analisa filsafat. Menurut Harry Scofield, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Barnadib dalam bukunya Filsafat Pendidikan, dia menekankan bahwa dalam analisa filsafat terdapat masalah-masalah pendidikan. Digunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan filsafat historis dan pendekatan dengan menggunakan filsafat kritis. Menggunakan pendekatan filsafat historis yaitu dengan cara mengadakan deteksi dari pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan. Mana-mana yang telah mendapat jawaban dari para ahli filsafat sepanjang sejarah.
Dalam sejarah filsafat telah berkembang dalam bentuk sistematika, jenis dan aliran-aliran filsafat tertentu. Adapun cara pendekatan filsafat kritis dimaksudkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan diusahakan jawabannya secara filosofis pula dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan filosofis. Selanjutnya, hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut tanpa terkecuali aspek di bidang pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Profesor Dr. Umar Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani secara rinci menjelaskan bahwa filsafat pendidikan merupakan usaha mencari konsep-konsep di antara gejala yang bermacam-macam, yang meliputi 1. Proses pendidikan sebagai rancangan terpadu dan menyeluruh. Yang kedua, menjelaskan berbagai makna yang mendasar tentang semua istilah pendidikan. Dan yang ketiga, pokok-pokok yang menjadi dasar dari konsep pendidikan dalam kaitannya dengan bidang. Brunner dan Burns dalam bukunya Problem in Education and Philosophy secara tegas menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah merupakan tujuan filsafat, yaitu untuk membimbing ke arah kebijaksanaan. Dari uraian tadi diperoleh hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, filsafat dalam hal ini filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pembangunan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Pengertian demokrasi pendidikan. Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. 6. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah, antara lain 1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. 2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. 3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Dari prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana mereka berada. Karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya, masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan dan modern, dan sebagainya. Pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai
nilai luhurnya. 2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. 3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. 7. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan. Sehingga sekarang pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini. 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. A. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. B. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Delapan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Pada dasarnya, dasar-dasar demokrasi pendidikan menurut Islam memberikan kebebasan kepada individu atau anak didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada pada dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Sebagai acuan pemahaman demokrasi pendidikan dalam Islam, nampaknya tercermin pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. 2. Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.